Ustadz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Adakah perlu mengambil wudhu untuk memegang Quran digital? Tulisan Al-Quran nampak jelas nih. Jelas, ini tulisannya dipegang. Sedangkan tulisan yang ada di dalam sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca. Kita melihatnya dari balik kaca. Apakah orang yang memegang Quran dari balik kaca dia mesti berwudu? Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci, berwudu, maka afdal berwudu. Adapun orang yang membaca Quran maka tidak disyariatkan wudu, karena tidak zahir, tidak nampak, dia bisa hilang. Dia bisa hilang. Oleh karena tetapi membaca Qur'annya, bezakan antara memegang mushaf Al-Quran, mushaf namanya, sedangkan ini tidak mushaf. Bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Quran. Adapun memegang mushaf maka berwudu. Adapun membaca Quran maka tidak berwudu pun boleh. Tapi afdal berwudu supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah, bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter.
Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu. Aku nikahkan dengan tunai. Usah aku kesini lagi. Aku pijakkan aja mencongkok gitu. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan. Bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki-laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati. Mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga. Bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip. Mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Sebagaimana kita maklum bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan Maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa, yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece.
Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun, boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza, nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua. What is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil, Suwaibah, datang kemari, jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, Tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, Tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam Maulid Nabi, bebas seorang budak hamba sahaya. 1 ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta. Abu Lahab bersedekah malam Maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang Tabalong sedekah sahur 100 juta Maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat. Dengan syarat, ini syaratnya ketat maulid ini, 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan. Tapi kalau ada maksiat di dalam, maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin.